semuanya, perkenalkan nama saya Faradila Rizky Ananda dari nomor urut 12. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu konsep paling menarik dalam ilmu pengetahuan, yaitu evolusi. Apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana kehidupan di bumi bisa begitu beragam? Dari bakteri mikroskopis hingga manusia mampu menjelajahi luar angkasa. Semua ini adalah hasil dari sebuah proses panjang bernama evolusi. Evolusi bukan hanya teori, tapi juga fakta ilmiah yang telah dibuktikan oleh berbagai penelitian di bidang biologi, paleontologi, dan genetika. Apa sih evolusi itu? Evolusi adalah perubahan karakteristik makhluk hidup dari generasi ke generasi dalam waktu yang sangat lama. Proses ini terjadi melalui seleksi alam, mutasi genetik, dan faktor lingkungan. Konsep ini pertama kali dijelaskan oleh Charles Darwin dalam bukunya On the Origin of Species pada tahun 1859. Bagaimana sih cara kerja seleksi alam? Bayangkan ada sekelompok jerapah dengan panjang leher berbeda. Jerapah dengan leher lebih panjang bisa mencapai daun yang lebih tinggi, sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Seiring waktu, jerapah dengan leher pendek semakin sedikit, sementara jerapah berleher panjang semakin dominan. Bukti evolusi dapat ditemukan dalam beberapa hal. Yang pertama, fosil. Fosil menunjukkan bagaimana makhluk hidup berubah seiring waktu. Misalnya, fosil reptil darat yang memiliki struktur mirip paus menunjukkan bahwa paus berasal dari nenek moyang yang hidup di darat. Yang kedua yaitu struktur homolog. Beberapa hewan memiliki bentuk tubuh serupa meskipun fungsi mereka berbeda. Contohnya, tangan manusia, sayap kelelawar, dan sirip paus yang memiliki struktur tulang yang mirip, menunjukkan nenek moyang yang sama. Yang ketiga yaitu DNA dan genetika. Kemajuan teknologi kemungkinan kita membandingkan DNA berbagai spesies. Ternyata, manusia memiliki kesamaan DNA sekitar 98% dengan simpanse, membuktikan bahwa kita memiliki nenek moyang yang sama jutaan tahun yang lalu. Manusia juga merupakan hasil evolusi. Nenek moyang kita, Australopithecus, hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu dan mulai berjalan tegak. Selanjutnya, Homo habilis muncul dengan kemampuan membuat alat sederhana. Lalu, Homo erectus mulai menggunakan api dan menyebarkan berbagai wilayah. Akhirnya, Homo sapiens atau manusia modern muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Perkembangan otak, kemampuan berkomunikasi, dan penggunaan teknologi membuat manusia menjadi spesies yang dominan di bumi. Apakah evolusi masih berlangsung? Jawabannya yaitu ya. Contohnya adalah bakteri yang menjadi kebal terhadap antibiotik. Awalnya hanya sedikit bakteri yang bertahan hidup saat diberikan antibiotik, tetapi lama-kelamaan bakteri yang resisten berkembang biak dan menyebar. Begitu juga dengan manusia. Ada bukti bahwa beberapa populasi manusia mengalami perubahan genetik yang membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan tertentu. Seperti masyarakat Tibet yang mampu hidup di dataran tinggi dengan oksigen yang rendah. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari evolusi kali ini yaitu evolusi adalah proses yang luar biasa dan terus berlangsung. Semua kehidupan di bumi, termasuk kita, adalah hasil dari perubahan yang terjadi selama miliaran tahun. Dengan memahami evolusi, kita bisa lebih menghargai keanekaragaman hayati dan peran kita dalam menjaga lingkungan. Sekian pemaparan materi evolusi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.